Terima kasih sebelumnya Mas Akif dan juga ada Pak Fajar dan juga tadi ada Dr. Ahmad Sastra. Saya diminta untuk menyampaikan hasil ya paparan dari data BPS beberapa hari yang lalu dan juga dikaitkan dengan konteks yang lebih luas, tidak hanya berbicara mengenai pencapaian target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hal-hal di luar itu, seperti misalnya isu sosial ekonomi, dan nanti ujungnya saya akan mencoba menggabungkan dengan visi Indonesia 2045 gitu. Karena bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum tahu, saat ini Indonesia pemerintah tengah menjalankan visi untuk menjadi negara maju, negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 nanti gitu. Jadi nanti kita akan bahas. Nah, sebagai permulaan awal saya kira ini sebagai data ya untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua di tahun ini. Setelah kita berjuang mati-matian ya di tahun lalu, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi di angka minus, di tahun ini arah pemulihannya sudah mulai terlihat gitu. Karena data BPS yang terakhir menunjukkan kita sudah bisa tumbuh 7% di kuartal kedua dibandingkan kuartal kedua tahun lalu. Nah, pertumbuhan ekonomi yang bisa tumbuh ini memang tidak terlepas dari kinerja perbaikan konsumsi ya rumah tangga yang memegang proporsi cukup besar dalam kue ekonomi kita. Jadi konsumsi rumah tangga ini membaik karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita mengingat di bulan di kuartal kedua kemarin, di bulan April dan Mei itu ada momentum bulan Ramadan dan juga Lebaran ya, di mana umumnya masyarakat lebih bergeliat melakukan aktivitas perekonomian, sehingga ini yang ikut mendorong perbaikan pemulihan ekonomi di kuartal kedua di tahun ini. Nah, namun kalau kita melihat dari proporsi konsumsi yang menjadi proporsi terbesar ya dalam kue perekonomian kita, ada semacam kesenjangan antar kelas yang ditunjukkan oleh data di samping kanan yang Ibu Bapak bisa lihat. Artinya saat ini proporsi konsumsi kita itu memang masih didominasi kelompok golongan pendapatan menengah ke atas gitu. Nah, tentu ini menjadi pekerjaan rumah ya, apalagi dalam usia yang usia Indonesia yang sudah mencapai 76 tahun, ini tentu akan menjadi semacam evaluasi bagaimana kemudian bisa mendorong perekonomian yang lebih inklusif, yang bisa melibatkan banyak pihak, yang tidak hanya berfokus kepada suatu kelompok golongan tertentu saja. Gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat dengan perbaikan perekonomian di tahun ini, ada kemungkinan Indonesia akan lebih optimis, seharusnya ya, lebih optimis dalam mencapai target menjadi negara maju di tahun 2045 nanti gitu. Jadi bagi ibu bapak yang mungkin belum familiar bahwa di tahun 2045 Indonesia ditargetkan pendapatan masyarakat per tahunnya itu rata-rata bisa mencapai 23.000 US dollar. Tentu ini bukan angka yang sedikit gitu ya, karena posisi kita saat ini di 2020 itu di 2019 dan juga 2020 di kisaran 3.900. Artinya jalan kita untuk mencapai menjadi negara maju kira sudah disebutkan tadi oleh beberapa narasumber sebelumnya gitu. Nah, untuk kemudian menjadi negara maju, saya kira ada isu-isu yang penting ya untuk dievaluasi, untuk diperbaiki pemerintah sehingga tidak hanya kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga sifatnya itu berkelanjutan dan juga inklusif untuk semua kelompok golongan.
Nah, ini adalah beberapa gambaran saja isu-isu strategis yang kemudian harus diperbaiki jika ingin mendorong Indonesia untuk bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke bawah saat ini menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 nanti. Yang pertama kita lihat pertumbuhan ekonomi kita meskipun tumbuh di angka kisaran 5%, tetapi beberapa studi menunjukkan pertumbuhan ekonomi harus tidaknya berada di kisaran 6-7% untuk bisa menjadi negara industri dan juga akhirnya bisa bermuara terhadap menjadi negara maju. Nah, hal yang kedua, isu yang kedua, ekonomi saat ini, kue ekonomi kita yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal, sangat tergantung terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, padahal untuk mendorong perekonomian yang lebih stabil, saya kira kita perlu mendorong pos-pos lain ya yang ada di dalam negeri, tidak hanya konsumsi tetapi juga misalnya ekspor misalnya ataupun mungkin investasi. Berikutnya kemudian ekspor masih didominasi oleh komoditas primer, bahan mentah gitu. Tadi sebutkan bahwa kita sebenarnya kaya akan sumber daya alam gitu, tetapi yang menjadi permasalahan ketika kita hanya bertumpu pada sumber daya alam yang mentah, tentu ini yang kemudian menjadi disayangkan gitu ya, karena hasil yang kemudian nanti kita bisa dapatkan menjadi lebih sedikit. Diharapkannya kita bisa mendorong proses hilirisasi dari barang mentah ini menjadi produk yang sifatnya bernilai tambah yang lebih tinggi. Nah, saya kira salah satu cara yang kemudian bisa ditempuh adalah mendorong kembali reindustrialisasi karena saat ini kondisi Indonesia kita mengalami yang dinamakan sering makan prematur deindustrialisasi. Hal lain yang juga tidak kalah penting misalnya ketergantungan terhadap impor yang tinggi, kemudian bisnis linkage yang rendah antara pengusaha besar dan juga UKM ya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ini kemudian hal-hal yang harus kita selesaikan, harus kita diskusikan bersama bagaimana kira-kira pendekatan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai ya kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya sehingga kita bisa juga mencapai menjadi visi negara maju di 2045 nanti. Ini adalah perbandingan. Kalau kita membandingkan bagaimana ya perbandingan antara Indonesia dan negara-negara tetangga misalnya, ternyata memang masalah kemiskinan dan pengangguran kita masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu serius untuk kita selesaikan dalam beberapa tahun ke depan, khususnya setelah pandemi. Karena sebelum pandemi pun kalau Bapak Ibu lihat di grafik perbandingan ini, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Indonesia jika dibandingkan negara-negara tetangga itu relatif jauh lebih tinggi gitu ya. Seperti misalnya di grafik sebelah kanan atas tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan Indonesia di 2017 itu 10%. Angkanya memang menurun dibandingkan angka pada tahun 2005. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kemudian Thailand dan Vietnam, tentu masih ada ruang yang perlu kita perbaiki untuk memperbaiki kemiskinan kita, artinya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kita. Kalau kita melihat pengangguran, hal yang sama juga trennya bisa terlihat bahwa Indonesia sekali lagi harus memang masih kalah dibandingkan dengan negara-negara karena di tahun 2005% dan inilah Thailand dan Vietnam gitu. Jadi inilah sebagai gambaran Bapak dan Ibu bahwa jika belajar dari negara lain tentu kita perlu berlari lebih cepat ya untuk mengejar ketertinggalan kita, terutama dalam mencapai target kemiskinan dan penurunan target kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri.
Ini adalah data untuk kemiskinan jika dibandingkan dengan tiga negara ya, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Yang menarik adalah jumlah ataupun tingkat kemiskinan Indonesia di 2016 itu kondisinya adalah sama dengan kondisi tingkat kemiskinan di Thailand pada tahun 1992. Bapak dan Ibu lihat bisa ada Bapak dan Ibu bisa lihat ada lag di situ antara tingkat kemiskinan yang kita capai di 2016 itu sudah lebih dahulu dicapai Thailand di tahun 1992 gitu. Di Vietnam lebih di muka tahunnya 2008 dan 2010. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan Indonesia dan jika dibandingkan dengan Vietnam dan Cina itu juga relatif kita harus kalah gitu ya, harus mengakui gitu. Karena kalau melihat dari rata-rata tingkat penurunan kemiskinan tiap tahunnya di periode 2010 dan 2016, Indonesia tingkat penurunan kemiskinannya setiap tahun cuma 0,33%. Vietnam setiap satu tahun dia bisa menurunkan 1,81%, sementara Cina mencapai 2,1% gitu. Kenapa kemudian Cina dan Vietnam yang kemudian saya jadikan contoh di sini? Karena pertama Cina secara kondisi geografis relatif mirip dengan Indonesia, negaranya besar, penduduknya banyak. Sementara Vietnam menjadi negara primadona baru ya perekonomian di Asia Tenggara gitu. Setelah Indonesia mengalami periode deindustrialisasi dini di sekitar 10 sampai dengan 20 tahun terakhir. Untuk tingkat pengangguran, kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian, di data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, Bapak Ibu bisa lihat yang di grafik kiri atas bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran dibandingkan Agustus ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Februari 2020, ternyata angkanya itu masih relatif tinggi. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari data ini ialah bahwa meskipun mengalami penurunan, tetapi kondisi ketenagakerjaan kita itu belum kembali seperti sebelum terjadinya pandemi. Karena kalau kita ingat pandemi di Indonesia itu mulai terjadi di bulan Maret ya. Jadi pada bulan Februari itu kita belum terkena dampak dari pandemi. Tingkat pengangguran kita pada saat itu 4,9%. Dan saat ini di 2021 data terakhir menunjukkan angka pengangguran kita, tingkat pengangguran kita 6,2%. Nah, saya kira ini yang kemudian menjadi pekerjaan gitu. Meskipun kita melihat ada perbaikan data pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau seandainya data ini tidak diperbaiki, saya kira ini yang kemudian bisa merusaklah ritme pemulihan ekonomi kita di tahun ini. Ini kalau kita lihat dari tingkat pengangguran berdasarkan usia, saat ini yang menarik, tingkat pengangguran dengan usia muda yang saya arsir berwarna merah, itu mengalami tren peningkatan sejak 3 tahun terakhir ini. Jadi ini tentu kontradiktif dengan mungkin Bapak dan Ibu sering dengar bonus demografi ya. Kita saat ini proporsi penduduknya banyak diisi oleh penduduk dengan kategori usia yang muda. Tetapi kalau kita lihat di sini tingkat pengangguran berdasarkan usia, ternyata tren yang mengalami peningkatan justru ada pada usia yang muda. Jadi 15 sampai dengan 29 itu tingkat penganggurannya itu cukup tinggi. Nah, untuk mencapai sekali lagi visi Indonesia menjadi negara maju, ini tentu akan menjadi penghambat kalau seandainya tidak ada strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Yang di bawah, yang kiri bawah adalah proporsi tenaga kerja di dalam negeri yang dikategorikan berdasarkan usaha formal dan informal. Saat ini kondisinya kembali meningkat, lebih banyak usaha informal dibandingkan usaha formal. Ini menjadi wajar karena dengan pandemi yang terjadi, saya kira banyak saudara-saudara kita yang
akhirnya harus mungkin terkena PHK gitu ya, kemudian harus membuka usaha. Ini yang kemudian tercatat oleh Badan Pusat Statistik mengalami kenaikan di Februari ini. Nah, saya kira data ini menunjukkan meskipun ini data jangka pendek, tetapi ini merupakan isu esensial yang akan mempengaruhi atau akan berdampak terhadap kondisi perekonomian kita dalam jangka menengah panjang. Karena seperti yang saya sudah singgung barusan, bahwa selama misalnya kita tidak bisa menyediakan ya lapangan pekerjaan buat teman-teman yang berusia muda, tentu bonus demografi yang tadi diancang-ancang bisa menjadi sebuah keberkahan bagi bangsa, bisa jadi berbalik menjadi bencana demografi yang justru menjadi beban bagi bangsa. Nah, tingkat pendidikan kita juga tidak begitu baik kalau seandainya sekali lagi jika kita komparasikan dengan negara-negara tetangga gitu. Kita tahu bahwa anggaran pendidikan kita sudah mendapat proporsi yang cukup besar dalam APBN kita ya. Diwajibkan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total proporsi belanja. Tetapi kalau melihat data perbandingan skor indeks pembangunan manusia, kemudian rank of PISA, itu memang kita sekali lagi harus meningkatkan, harus kembali berlari untuk mencapai kualitas yang sudah dicapai oleh negara-negara tetangga gitu. Beberapa perbaikan yang menurut saya perlu ya dipertimbangkan khususnya dalam aspek pendidikan untuk mencapai target Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Tentu pemerintah tidak hanya fokus kepada bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia di level pendidikan sekolah dasar sampai dengan universitas, tetapi juga tidak boleh melewatkan bagaimana mempersiapkan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat luas. Ini yang kemudian sosialisasi pendidikan anak usia dini inilah yang juga menjadi penting, karena beberapa riset menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini menjadi salah satu titik penting untuk seorang manusia untuk bisa tumbuh lebih baik. Usia 1 sampai dengan 5 tahun itu disebut sebagai usia emas ya, yang akan menentukan bagaimana perkembangan hidup seseorang di sisa usia mereka gitu. Nah, saya kira ini yang kemudian harus dilihat oleh pemerintah. Jadi fokusnya tidak hanya kepada pendidikan SD sampai dengan universitas, tetapi juga harus mulai fokus kepada pendidikan anak usia dini. Yang lain adalah bagaimana kualitas guru kita. Saya kira guru di dalam negeri selain diwajibkan mempunyai tanggung jawab untuk mengajar, tetapi juga punya kewajiban untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan tugas utama mereka, seperti misalnya administrasi ya. Saya kira untuk beberapa daerah ini kemudian akan menjadi beban tersendiri, sehingga kualitas ataupun kemampuan guru untuk mentransformasi atau mentransfer ilmu kepada murid itu akan menjadi tidak lebih efektif, tidak akan menjadi lebih optimal. Nah, ini adalah piramida penduduk. Saya kira ini cuma sebagai perbandingan, saat ini penduduk Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan bonus demografi. Jika dibandingkan negara-negara lain, sebenarnya kita punya posisi yang sangat strategis, karena negara-negara seperti Thailand dan Vietnam itu sudah memasuki fase aging population, artinya populasi penduduk yang usianya lebih tua itu sudah kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia yang dikategorikan muda gitu. Nah, karena kita punya modal di sini, seharusnya ini yang kemudian disasar oleh pemerintah. Artinya penciptaan lapangan kerja, pemilihan sektor yang pas itu menjadi pentingnya, karena pemerintah tentu harus mempersiapkan dalam jangka panjang setiap angkatan kerja yang baru untuk bisa masuk ke lapangan kerja yang nanti disediakan oleh pemerintah. Intinya kita tidak boleh, jangan sampai kita
melewati puncak bonus demografi yang diperkirakan itu akan mampir di kita sampai 2031. Karena ketika kita sudah melewati masa itu, yang tadi saya sebutkan, jangan sampai yang tadinya bonus nanti kemudian menjadi beban demografi. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana memanfaatkan atau meningkatkan ya kapasitas masyarakat penduduk gitu untuk misalnya keluar dari kemiskinan misalnya, saya kira ada satu modal yang kemudian bisa digunakan. Yang pertama, kalau kita Bapak dan Ibu tahu bahwa proporsi UMKM ya, UMKM di dalam negeri itu cukup besar gitu. Nah, tentu ini yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk sebagai strategi jangka pendek. Jadi kalau kita lihat jumlah pengguna internet di dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup signifikan setidaknya dalam 5 tahun terakhir gitu. Jadi ini pasar inilah yang seharusnya ditangkap ya oleh teman-teman yang bekerja ataupun mempunyai usaha UMKM. Artinya mereka harus adaptasi ya untuk lebih go digital sehingga market mereka itu ada dengan dengan go digital. Tentu saya kira kalau mengikuti ya apa yang disampaikan oleh pemerintah, concern pemerintah terhadap UMKM itu sudah ada, tetapi saya kira concern utamanya tidak hanya bagaimana mendorong UMKM itu bisa memanfaatkan pangsa pasar internet yang begitu besar, tetapi juga mendorong ataupun membantu UMKM untuk menyelesaikan masalah fundamental mereka gitu. Seperti misalnya masalah permodalan, kemudian masalah izin usaha. Saya kira itu beberapa masalah-masalah fundamental yang kerap dihadapkan ya kepada UMKM di dalam negeri. Jadi saya kira ini ya sebagai pengantar, sebagai pemantik diskusi bahwa untuk mencapai visi menjadi negara maju, untuk mengurangi tingkat kemiskinan memang perlu ada strategi komprehensif ya, tidak hanya bagaimana mendorong reindustrialisasi kembali, tetapi juga bagaimana mendorong usaha UMKM untuk bisa naik kelas. Mungkin seperti itu dulu, Mas.